La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Faghfirli 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 faghfir lana ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua yang tidak henti-hentinya. Nikmat yang tertinggi yang saat ini kita rasakan adalah Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk terus bersimpuh, bersujud di hadapannya. Di saat saudara-saudara kita yang lain sedang menikmati tidurnya, sedang menikmati istirahatnya, justru kita bangun, justru kita hadir, justru kita bersujud, ya, dengan lawan kantuk kita. Bayangin, ngantuknya luar biasa, tapi itu semua bisa kita lawan. Itulah iman. Dan ini tidak semua hamba Allah diberikan nikmat seperti ini. Maka bersyukur. Ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, jangan pernah ragukan keesaan Tuhan. Allah menghadirkan rejeki terhadap hamba-hambanya kebanyakan di luar konteks pemikiran manusia. Kebanyakan di luar jangkauan pemikiran manusia. Kita enggak berpikir. Ya, alhamdulillah kemarin saya membuktikan. Jadi ceritanya hari Sabtu kemarin saya sempat ikut berbuka puasa dan saya jadi penceramah. Qadarullah karena memang banyak tamu, akhirnya makanan khasnya itu habis. Kemudian ada orang baik ngasih 2 biji. 2 biji itu juga jadi rebutan. Ya, sebut saja jalang kote ya. Kalau kita di Bugis itu namanya jalang kote. Kalau kita di Sunda itu pastel. Jalang kote adalah makanan khas orang Bugis yang enak sekali. Nah, dalam hati saya, ya Allah, ya memang beginilah rezeki saya.
Yang tadi numpuk karena banyak orang akhirnya habis. Karena saya memang persilahkan, walaupun depan saya, ya namanya penceramah kan beda ininya. Tapi saya bilang ambil, ambil, ambil. Ya jaga-jaga image lah gitu ya. Ya jaim lah. Ternyata habis. Nah, habis, saya bilang sama Allah, ya ini rezeki saya segini, sudah. Sabar aja. Nanti kalau ada rezeki pasti ada aja yang jalannya kita makan lagi makanan itu. Karena susah. Nah, tidak berselang waktu, besok-keesokan harinya, tiba-tiba ada tamu. Ya, ada tamu yang sama-sama dari, tentunya sama-sama dari Sulawesi lah ya. Saya tidak nyebut nama. Itu bawa jalan kote satu, apa namanya, satu tenteng itu isinya berapa? 30 biji. Akhirnya apa? Saya langsung terpikir, ya, kemarin saya mau makan jalan kote atau pastel itu kehabisan. Ya. Hari ini malah berlebihan. Akhirnya saya kasih itu buat anak-anak di masjid ngaji. Ah, ini mungkin kalau seandainya bapak ibu mau memperhatikan apa yang saya sampaikan, ini contoh kecil ini. Contoh kecil. Ya. Ketika kita ada muncul di hati kita begini, ya Allah, kok bisa ya saya begini, ya Allah, mana sedih gitu. Hutang saya, ya Allah, gimana ya usaha saya nih ya Allah. Ya. Nah, biasanya kalau kita penuh keyakinan, semata-mata serahkan ke Allah, itu besok atau lusa atau bulan depan, nanti Allah balas itu. Ada aja tuh. Ya. Iya. Itu luar biasa tuh. Nah, termasuk dulu ketika ini ceritanya belum terkenal ini, belum banyak follower. Kalau saya lagi ceramah, itu kita kayak gimana ya? Kayak hanya pelengkap saja. Pak itu Ustadz siapa? Ustadz kampung. Gitu. Ya. Hanya pelengkap saja. Kalau ada acara kan harus ada ceramahnya dikit, nah, kultumnya sebagai pelengkap saja. Akhirnya kita juga kayak nggak dihargai ya. Ya. MC-nya itu nggak gimana gitu ya, kayak cuek bebek gitu ya. Nah, ternyata ada saatnya memang begitu, tapi ada saatnya juga saat ini kita dipuji-puji, kita dianjung-anjung. Cuma hati-hati, ini jebakan. Kalau dulu kita nggak dihargai, dulu kita nggak dilihat, cuma sepandang sepala mata. Di saat kita sudah mulai muncul di permukaan, kita jadi sanjung-sanjung, kita diangkat-angkat. Nah, itu ujian. Nah, itu ujian tuh. Nah, begitupun fakta yang terjadi kepada kita semua. Ini fakta ini bukan ngarang. Ngarang. Ya. Ketika kita sedang terpuruk, ya, ini kita terpuruk ini, ya. Itu biasanya sekeliling kita tuh bukannya apa ya, kayaknya menjauh, semua menjauh. Ya. Ketika kita ngedrop, ya, hutang kita nggak gerak, ekonomi kita juga makin merosot, kemudian ya pokoknya itu jangankan orang lain, saudara kandung sendiri pun biasanya menjauh dalam kondisi seperti itu. Ya, bahkan biasanya malah orang lain yang mendekati sama kita yang
Orang lain yang notabene-nya adalah orang yang dekat sama Allah. Ya. Menjauh. Ya. Pada menjauh. Maka daya koto kesiasi. Itu gamelo mak depe. Saya ulangi. Koto kasiasi. Itu gamelo mak depe. Nah. Lamun urang teh kere. Lamun urang teh miskin. Moal aya anu deketan moal. Bahkan menghindar. Nah, tapi dibalik sekarang. Ya. Ya kong kana aga-aga, engkana waramparang, mulai itu pada depe. Kalau kita sudah memiliki sesuatu yang belum dimiliki oleh orang lain, itu udah mulai tuh. Ya. Ya. Ibarat kata kieu, urang mah tos aya, entos gaduh, itu pada narempel kabeh tah. Yo, ngaku, wah itu mah alo orang tah, itu mah sepupu, itu misan abdi, kieu macem-macem itu, ngaku. Ngedeketeun kabeh tah. Ah. Ah. Tahu nggak kan? Nah, waktu nato kasiasi dia kayak malah madepe, tapi kong kan yang warampar mah mulai tuh pada madepe man itu. Ah. Jadi lamun masih kene orang teh tegaduh naon gitunya. Ya. Enggak ada itu mendekat tuh, enggak ada. Ya. Nah. Tapi iya Bu, makanya nih Bu, maaf, ini makanya saya campur adukkan bahasa saya Bu. Jadi bahasa saya nih Bu, pasti saya campur adukkan 3 bahasa. Nggak mungkin saya pakai bahasa Bugis terus. Jadi saya mohon pengertiannya, kenapa saya pakai bahasa Bugis? Karena penonton kita ini 30% orang Bugis Bu. Nah, gitu ya. Saya dapat laporan surat cinta dari TikTok, dari Facebook. 39% penonton saya dari Sulawesi. Nah, gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Tenang aja Bu, saya tidak akan pasti saya adil ya. Saya akan mengimbangi bahasa saya. Karena kalau saya pakai bahasa Indonesia doang, kayaknya kedekatan emosional saya dengan bahasa ibu saya jauh. Sementara saya selalu menjaga bahasa ibu itu selalu saya jaga. Itunya. Ya Bu ya. Nah, biasanya kayak gitu tuh. Dan saya tidak mengatakan 100% ya, tapi hampir 100% manusia seperti itu. Mereka hanya melihat dari casing saja. Yang dianggap sukses adalah orang yang berduit. Yang dianggap berhasil orang yang banyak duit, harta, kekayaan. Itu biasanya begitu manusia itu. Ya. Jarang sekali yang mengatakan begini, sukses itu ketika rajin ke masjid, sukses itu ketika rajin ngaji, sukses itu ketika rajin tahajud. Jarang. Orang nggak melihat di situ, Pak, Ibu. Ya. Hampir ya, hampir semua lah. Ya, kecuali betul-betul orang yang beriman, baru ngelihat ke sana. Ya. Tapi kalau misalnya kita sebagai manusia biasa, barometer kesuksesan seseorang itu kita lihat dari sisi ekonominya dulu. Nah, dan dilihat ekonomi. Ya, benar apa salah nih? Ya. Iya kan Bu? Ya. Sekalipun ibadahnya luar biasa. Ya. Tapi kalau ekonominya merosot, enggak dilihat orang.
nggak dilihat orang. Ada yang lihat, tapi orang-orang tertentu. Ya, iki leres J. Nah, terus. Tapi coba sekarang, ya, sekalipun jauh dari Tuhan, sekalipun, ya maaf ya, mengabaikan namanya ibadah, tapi ketika dia kaya raya, ketika dia terlihat mapan, biasanya suaranya didengar. Biasanya suara didengar. Berbeda dengan kita, ya. Sudah teriak-teriak, mak busa nih temui, ke gora-gora, dia itu nangkalinnya. Ini mulut kita ini udah berbusa nih, ya. Nggak didengar. Kenapa? Karena secara ekonomi kita belum bisa membuktikan. Ah, iya kan? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membuat kenapa munajat gedor pintu langit. Santri-santri Pondok Sehat Malomo, jamaah Pondok Sehat Malomo membuat program munajat gedor pintu langit adalah 4 permintaan kita. Permintaan pertama kita minta kepada Allah, kita diberikan kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, dan kekayaan iman. Nah, itu. Ya. Ya, ada teman saya bilang begini, kalau ingin suaramu didengar, maka perbaiki ekonomimu. Sampai segitunya ngomong. Ya. Kalau ingin suaramu didengar, perbaiki ekonomimu. Ya. Sehebat apapun bicaramu, kalau engkau miskin, tidak akan didengar. Ya Allah, ya Rabb. Maka dari itu, Pondok Sehat Malomo membuat satu gebrakan baru, ya, bahwa mari kita sinkronisasikan hidup. Ya. Kita sinkronisasikan hidup kita. Ya, saya mah Pak Ustaz, saya kalau urusan ekonomi pasrah sama Allah deh. Yang penting saya dikasih nikmat nikmat iman, ya, nikmat ilmu, ya. Kalau untuk ekonomi mah nanti Allah yang ngatur. Salah enggak? Enggak salah. Cuma implementasinya biasanya jarang yang berhasil. Ya. Kenapa? Karena 4 perkara itu saling menopang. Ya. 4 perkara itu saling menopang, saudaraku. Ya. Satu dan yang lainnya saling apa ya? Ya. Saling menopang, saling membutuhkan. Ya. Nah, makanya dulu pernah ada orang seperti itu, saya bilang gini, ya udah, kejar aja imannya terus. Karena dasarnya begini. Kalau kita sudah beriman, maka iman itulah sebagai kekayaan kita. Betul nggak? Betul, nggak salah. Cuma, maaf, hidup itu bukan untuk mengejar duit. Tapi sunnatullah, kita hidup pasti butuh duit. Nah, gitu. Coba sekarang ada nggak di antara kita di sini yang berani mengatakan, enggak Ustaz, saya hidup nggak butuh duit. Kayaknya manusia nggak masuk akal deh. Ya. Kita nih hidup, Ibu, secara finansial kita butuh. Kita nih hidup secara ekonomi kita butuh. Nah, makanya banyak tuh di
apa di media sosial atau Facebook, TikTok itu banyak tebak-tebakan itu yang kalau bagi saya itu kayaknya apa ya? Sudahlah, kita jangan sok inilah, sok apa ya? Kalau kalau bahasa kasarnya kita jangan kayak sok alim gitu, nggak usah. Sinkronisasikan hidup kita itu. Ada namanya balance, keseimbangan. Ya. Nah, makanya kalau seandainya ada yang menghajar kita ini bilang, ya udah Ustadz, ngapain sih? Udah, sekarang ibadah aja minta ridho Allah. Wih, keren. Ngapain berdoa minta hajat terkabul, ngapain berdoa minta mobil, minta rumah, minta ini kaya raya, nggak usah. Minta aja ridho Allah. Nah, ini biasanya kalau kayak gini nih, mohon maaf, boleh jadi matanya cuma satu, ya. Dia nggak ngelihat kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Dia hanya ngelihat ke depan doang. Nah, ingat Bapak Ibu, ya, sunnatullah kita nih hidup di dunia ini bersosial. Kita nih makhluk sosial. Nggak bisa kita menjustifikasi diri kita nggak butuh. Ya, kita hanya butuh ridho Allah. Kenapa itu adalah puncaknya? Betul, nggak salah, tapi ada makom, ada tingkatan. Mungkin kalau tingkatan waliullah betul itu ridho Allah yang diharap itu. Semata-mata ridho Allah. Tapi kalau model tingkatan kita ini masih jauh. Masih jauh. Masih jauh. Kenapa saya katakan masih jauh? Ya. Ini masih ingat kan pertama kali kita ketemu? Saya ngajak tahajud untuk apa? Saya ngajak ngaji untuk apa? Apa langsung minta ridho Allah? Enggak. Ya. Kalau misalnya dibilang, enggak Ustadz, saya langsung waktu itu minta ridho Allah. Enggak. Kita tahajud, kita detik ini, makom kita itu, kita tahajud masih mengharap, ya, ya, kita masih mengharap ekonomi. Saya tahajud supaya hutang saya lunas, Ustadz. Saya tahajud supaya jodoh saya datang. Saya tahajud supaya sakit saya hilang. Saya tahajud supaya ekonomi saya diangkat. Kan begitu. Ya. Nah, inilah fungsinya. Ada namanya guru. Inilah fungsinya ada namanya pembimbing. Ada namanya motivator. Biar nggak salah jalan. Ya. Bermula kita mungkin tahajud kita gara-gara ekonomi. Tahajud kita gara-gara hutang. Tahajud kita gara-gara faktor dunia. Why not? Kenapa tidak? Nggak jadi masalah. Ya. Kemarin di mana ya? Kalau nggak salah di videonya Ustadz Adi Hidayat tuh ada yang komen. Pahala lagi yang diharap. Kapan mengharapkan ridho dari Allah? Kapan mengharapkan ikhlas lillahi ta'ala? Jadi saya bilang begini, bahasa lillahi ta'ala itu muncul ketika kita sudah berulang-ulang menunaikan dunianya. Nggak bisa kita lillahi ta'ala yang baru pertama kali. Nggak ada sejarahnya begitu. Ya. Betul nggak nih? Pertama kali tahajud udah lillahi ta'ala langsung. Nggak ada, Bu. Pasti ada embel-embelnya dulu. Ya. Pasti ada embel-embelnya dulu. Iya kan? Allahu Akbar. Tapi kan ya namanya netizen ya, ada-ada aja yang mematahkan kita itu. Sampai nggak bakalan ketemu katanya. Kalau ente niatnya untuk ekonomi nggak bakal ketemu. Ya. Nanti sia-sia ibadahmu. Bro,
Yang menerima ibadah ini bukan ente. Yang menerima ibadahnya Tuhan. Tuhan kita tuh maha tahu. Tuhan kita tuh maha menatap. Tuhan kita tuh maha nyaho. Tuhan kita tuh nisemaneng. Jangan menjustifikasi. Gara-gara kita tahajud karena hutang, tahajud karena hajat. Menjustifikasi saudara kita yang bertahajud itu sia-sia. Enggak ada yang sia-sia. Enggak ada yang sia-sia. Nah, makanya saya agak berbeda pandangan ayah bunda. Ya, tabe. Apunten ya. Apunten ji. Saya beda pandangan dalam hal ini. Pandangan saya adalah, yuk, minta sama Allah. Apa yang takut minta? Tapi ada juga yang matahin tuh. Gak usah minta, orang Allah udah tahu kok. Kalau memang Allah udah tahu, kenapa Allah menyampaikan berdoalah kalian kepada aku? Aku kabulkan doa kalian. Kan begitu. Iya kan? Ya. Nah, inilah saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar, nikmat sekali ya. Kita sudah 651 malam. Ya, itu yang tercatat. Yang enggak tercatat ada hampir 30 harian itu. Lebih malah. Jadi kita udah hampir 700 hari. Hampir 700 hari kita. Nah, makanya saudaraku, Bapak Ibu, yuk sekarang. Ya. Saya mengajak kita semua. Kesampingkan. Tutup kuping terhadap orang-orang yang mencemooh ibadah antum. Ya. Tutup aja kuping. Insya Allah Bu Dela, insya Allah. Jangankan insya Allah belum nyampe 1000 juga insya Allah tahun depan. Tahun depan kita akan wisuda akbar. Ya. Mohon doanya aja, banyak rezeki. Nanti kita kumpulkan kopdar kita di Bogor, Pondok Set Malomo. Tantangan kita saat ini adalah terkadang bukan orang lain yang mencemoohkan ibadah kita. Boleh jadi suami kita yang mencemoohkan ibadah kita. Boleh jadi istri kita yang mencemoohkan ibadah kita. Boleh jadi keluarga kita sendiri yang mencemoohkan ibadah kita. Itu tantangannya sekarang. Ya. Apalagi kalau sudah muncul begini. Capek-capek bangun jam 12. Kayak enggak, capek iya. Ya. Biasanya gitu tuh. Bukan orang lain biasanya, kalau nggak suami, istri, atau mungkin boleh jadi orang sekitar terdekat kita yang masih lingkup ring satu. Ngapain sih? Ya. Nah, tapi mohon maaf. Inilah yang membuat kenapa saya terus bangkit membersamai Bapak Ibu semua. Kenapa saya terus memberikan motivasi. Buktikan, ya, wahai saudara-saudaraku semua, buktikan. Minta sama Allah. Enggak usah takut minta sama Allah. Minta begini sama Allah. Ya Allah, saya ingin Engkau buktikan keesaanmu ya Allah. Engkau buktikan kekuasaanmu ya Allah. Bedakanlah ya Allah antara orang yang rajin bertemu denganmu dengan orang yang malas bertemu denganmu. Boleh nggak berdoa kayak gitu? Boleh. Ya Allah, buktikan kuasamu ya Allah. Angkatlah derajatku ya Allah. Sehingga orang-orang yang mencemoohku, sehingga orang-orang yang meremehkanku, sehingga orang-orang yang merendahkanku terbuka matanya bahwa ternyata betul orang yang dekat dengan Tuhan berbeda dengan orang yang jauh dari Tuhan. Nah, begitu doanya. Itu doa saya itu. Merintih saya. Ini tadi ini saya sampai ngeluarin air mata, merintih saya, ya Allah. Angkat derajat saya ya Allah.
Kayakan saya ya Allah. Kayakan saya dengan harta, dengan ilmu, dengan iman, ya, dengan 4 itu. Ya. Kayakan saya ya Allah. Agar apa? Agar orang yang mencemooh saya, agar orang-orang yang merendahkan saya, agar orang-orang yang memandang sebelah mata ke saya, terbuka matanya melihat bahwa oh ternyata itu loh, dia tuh ahli tahajud, itu ahli Al-Quran. Lihat, diangkat derajatnya sama Allah. Nah, begitu doa kita. Ya walaupun ada yang bertentangan dengan pendapat saya ini, ada aja ya yang nggak suka dengan pendapat saya ini. Ya, itu. Silakan aja lah. Perbedaan itu anugerah, perbedaan itu rahmat. Jangan dijadikan perbedaan permusuhan, jangan. Ya, apalagi kalau udah merasa sok paling pinter, merasa sok paling hebat, ada. Mending diem, nggak usah komen, kan begitu. Allahu Akbar walillahilham. Bapak Ibu, kenapa saya sampaikan tema ini? Harusnya kan tema kita melanjutkan terkait dengan zakat, infak, sedekah, wakaf, hadiah. Cuma karena ini yang perlu saya sampaikan dengan dinamika yang ada di medsos saya, baik itu di TikTok maupun di yang lainnya, maka dari itu saya harus mengeluarkan statement ini. Karena kalau enggak saya khawatir nanti ya, Bapak Ibu terbawa arah, terbawa haluan sehingga meninggalkan namanya ibadah. Itu yang saya takutkan, itu doang. Ya. Itu yang kita takutkan itu. Ya, apalagi mohon maaf, sudahlah ekonomi merosot, hutang nggak gerak-gerak, tahajud kayaknya nggak dijabah, doa kayaknya nggak dijabah. Nah, ini sudah saya bilang begini, setan sedang mengerayu, ya iblis laknatullah itu sedang membisikkan, buat apa tahajud, buat apa tilawah, buat apa sedekah, percuma, sia-sia. Hati-hati. Kalau sudah seperti ini, pastikan itu sudah rayuan iblis laknatullah. Pastikan itu semua sudah rayuan setan laknatullah. Nah, lawan terus. Ya, lawan terus. Tapi berat Ustadz, ya memang berat. Karena kalau ringan ya nggak usah dilawan kalau ringan. Memang berat. Apalagi kalau sudah bilang begini, lah ente rajin-rajin tahajud, rajin-rajin tilawah, rajin-rajin sedekah, buktinya nggak ada perubahan tuh hidup. Ya, masih aja miskin. Ya, kalau sudah begitu, bangunlah, bersujudlah di hadapan Allah. Minta sama Allah, ya Allah buktikan keesaanmu ya Allah. Jangan engkau miskinkan aku ya Allah. Jangan engkau miskinkan aku ya Allah. Ingat doanya Nabi kita Muhammad SAW ketika perang Badar, ya, antara 300 dan 1000, ya. Kaum muslimin itu hanya 300. Musuh, ya, kafir Quraisy itu musuh berapa? 1000 orang. Ini nggak masuk akal ini. Ya, nggak masuk akal. Tapi dengan keyakinan penuh semata-mata kepada Allah, Nabi berdoa, ya Allah, keesaanmu yang kutunggu ya Allah. Mungkin begitulah redaksinya. Walaupun kalau kalimat aslinya sih nggak kayak gitu. Ini redaksinya seperti itulah. Tujuannya seperti itu. Buktikan keesaanmu ya Allah. Agar ya kami yakin. Kan begitu. Nah, sama halnya dengan apa yang saya sampaikan di surah
Yang selalu saya bilang, sering-sering baca surah Al-Baqarah 260. Coba Bapak Ibu baca itu. Itu Nabi itu berdoa begitu tuh. Apalagi kita yang akhir zaman seperti ini. Ya. Nabi saja, sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam saja, minta sama Allah membuktikan kekuasaan Allah. Nah, ini mohon maaf Bu, ini pengajian kita kalau udah kayak gini nih, ini udah masuk pada tingkatan agak sedikit high class ini. Ya. Bukan lagi hanya sekedar tahajud ini. Tapi ini sudah masuk kepada pemahaman spiritual tingkatan dalam ini. Ini tingkat tinggi nih apa ya, yang kita bahas ini. Bapak Ibu coba baca surah Al-Baqarah ayat 260. Wa isqala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala faus arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya nasru minallahi wa fathun qarib. Coba baca itu. Ya. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu bertanya, bagaimana saya meyakinkan terhadap diri saya dengan keesaanmu? Begitu loh maksudnya. Apa yang membuat saya, buatlah diri saya ini yakin kalau engkau tuh maha kuasa. Buatlah diri saya ini yakin kalau engkau tuh maha esa, maha segala-galanya. Gitulah maksudnya, redaksinya begitulah. Ya. Sehingga Allah menyampaikan, ambil burung atau manuk, ya. Kalau kita Bugisnya, alaku manuk-manuk, ya. Ambil burung, cincang itu burung, tetak, cincang, habis. So, hancur-hancurnya. Ya. Kemudian hasil dari burung yang sudah dicincang tadi, letakkan di 4 gunung. Ya. Sini, 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 4 gunung. 4 jabal. Ya. Ya kan begitu ya. Itu makanya baca Bu ya. 260 itu dibaca, jangan sekedar didawamkan, dibaca, dimaknai. Ya, makanya tajam banget itu sebenarnya. Nah, setelah ditabur itu burung yang sudah dicincang ya, maka taruh di 4 gunung. Gunung 1, gunung 2, gunung 3, gunung 4 ditaruh itu. Kan logikanya kan itu burung kan udah hancur, kan udah mati kan. Ya. Kemudian Allah bilang apa? Summa da'uhunna. Panggillah. Ya. Panggillah itu burung yang sudah dicincang tadi dari 4 gunung. Ya. Kemudian apa kata Allah? Ya'tinaka sa'ya wa'lam anallahu azizun hakim. Tuh. Artinya apa? Panggillah itu burung yang udah dicincang tadi, maka ya'tinaka sa'ya, maka dia akan hadir segera. Bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annallaha azizan hakim. Nah, Allah tuh Maha Aziz. Al-Azizu. Allahu Akbar. Nah, makanya ayah bunda kalau seandainya ada yang nanya, Pak Ustadz, ada barang saya hilang. Itu amalannya itu. Ya. Pak Ustadz, gimana caranya supaya warung saya ramai? Itu panggil aja tuh. Orang manuk aja, yang burung aja udah dicincang, ditabur di 4 gunung, kemudian kata Allah panggil aja. Nah, tujuannya apa? Agar imannya seorang Nabi Ibrahim itu semakin kuat. Karena kan dia kan bilang begini, buatlah saya yakin. Nah, akhirnya apa? Nabi Ibrahim semakin yakin bahwa Allah itu luar biasa. Nah,
Nabi saja berdoa begitu, apalagi kita sebagai hamba ya, yang 260 Ibu. Ya. Apalagi kita sebagai hamba akhir zaman. Boleh nggak kita berdoa kayak gitu? Nggak jadi masalah. Itu meyakinkan kita. Ya Allah, saya capek ya Allah. Dihina, direndahkan ya Allah. Saya mohon ya Allah keesan kebesaran-Mu ya Allah. Buktikanlah keesan-Mu ya Allah. Buktikanlah bahwa orang-orang yang dekat denganmu, orang-orang yang rajin tahajud, yang rajin sedekah, yang rajin tilawah, Engkau berikan spesial. Begitu doanya. Boleh, ya boleh, nggak ada larangan. Ya. Malah itu kita mempertajam kekuasaan, mempertajam keyakinan kita ke Allah. Nanti kan kalau sudah Allah kabulkan kan kita makin kuat iman kita. Oh, luar biasa. Ya Allah, makasih. Nah, itu tadi contoh yang aku bilang tadi itu. Apa tadi? Jalan kote. Kita nggak tahu, tiba-tiba Allahu Akbar. Keesokan harinya kemarin saya nggak dapat apa-apa. Keesokan harinya ada yang nganter 30 biji. Kenyang. Allahu Akbar. Akhirnya saya bagi-bagiin lagi ke masjid. Ya, karena saya nggak sanggup sendirian. Nah, istri anak saya nggak terlalu tertarik. Nah, begitu saudaraku. Segala sesuatunya harus dipenuhi dengan keyakinan. Dasar utama kita adalah hakul yakin. Hakul yakin dulu. Makanya saya sampaikan dalam setiap VT saya, yang ada amalan-amalan, selalu saya bilang gini, Anda yakin jalankan, Anda nggak yakin tinggalkan, selesai. Jangan menghina, jangan meledek, jangan merendahkan. Begitu. Kenapa? Karena kalau kita menghina, kita merendahkan, ya itu bumerang untuk kita. Begitu ya. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengantar penyemangat kehidupan, motivasi kehidupan yang saya sampaikan 45 menit. Saya berharap apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi cambuk semangat untuk kita semua. Bahwa yakinlah Allah menatap kita. Yakinlah Allah mengabulkan doa kita. Yakinlah bahwa segala apa yang kita ajukan kepada Allah hakikatnya terkabul. Cuma kitanya yang nggak ngeh. Gitu ya. Allahu Akbar. Jangan lupa yang belum menunaikan zakat fitrinya masih ada waktu sekitar 10 hari lagi, 11 hari lagi karena 19 ya. 11 hari lagi. Saya selalu tiap malam nanti akan mengingatkan yang santri, ayo jangan lupa ya. Zakat fitri itu wajib hukumnya. Alhamdulillah kita kemarin sudah menerima sekitar 70-an ya, kemarin masuk. Ya, 70 orang lah sudah zakat fitri. Nah, ini kita siap-siap untuk membagi ulang. Ya, jadi itu bukan hak saya seutuhnya. Saya keluarkan lagi. Kemarin juga alhamdulillah dapat parcel dari orang tua kita, Pak Yusuf Kalla. Itu nggak ada saya ambil. Saya cuma ngambil, masukin ke rumah, saya bagiin lagi ke yang berhak membutuhkan. Karena bukan hak kita itu. Itu hak saudara kita yang jauh lebih membutuhkan. Ya. Nah, begitu ya. Kepada Bapak Ibu yang ingin menjadi santri, silahkan bergabung di DM atau di Messenger. Insya Allah segera kita. Mari kita berdoa, kita gedor pintu langit Allah. Agar Allah membuktikan kuasanya bahwa orang yang ibadahnya lebih,
tentunya Allah pun memberikan fasilitas yang lebih. Ya, itu. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Inna, assalamualaikum ya Aba Baru, Sayyidina Muhammad, sallallahu. Ya Allah, mantap ngantuk ini. Iya, Bu Lilis, tenang. Ya. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum ya Abu Baru, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'ama yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina kama rabbana saghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Khususan ila ruhi man ajazani Imam Syamsuddin, Kiai Haji Ustazuna Muhammad Arif Ilham, Ustazuna Bagus Kum, Ustazuna Kiai Haji Muhammad Arif Abdullah Tungkal Jamil. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ini masuk angin kali ya. Yuk, sama-sama kita ruqyah ya. Aku yakin. Ya. Biniatis syifa. Biniatis syifa. Biniatis syifa. Semuanya ya Allah. Ya Allah, karomah mujizat syafaat dari Hizbul Yamani ya Allah. Engkau angkat seluruh penyakit saudara kami ya Allah. Lahiriah batiniah ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun allazi khalaqa allazi wa yamsasku Allahu bidur fala kashifa lahu wa yudlik bihi fala radda lahu. Allahumma ya syafi ya mu'afi ya kafi ma kafi kasya wa kafi ya munawwir. Min syarri wajhi waswal jin wa rasul jazam wa ayya. Bihaqqillah birahmatika. Inna rabbi zalili asyad. Ilal malikil kabiri jabari qahir ghafaril ladzi la ilaha illahu. Rabbi anni masyanad dur wa anta rahmul rahim. Dipegang, disentuh, minta sama Allah, ya Allah, angkatlah seluruh penyakitku, ya Allah. Innama yastajibul ladzina yasma'unal mauta yab'athuhumullah tsumma innama yastajibul ladzina innama yastajibul ladzina wa yamsaskallahu min falakasi. Fasayakfikahumullah wa huwa fasayakfikahum. Kunazilan mutafarriqatan mi'at. Kunazilan mutafarriqatan. Kunazilan mutafarriqatan. Kunazilan mutafarriqatan. Ayo, keluarkan. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Bibarka al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yuk, yang terakhir, sesi terakhir kita minta sama Allah. Allah lunasi hutang-hutang kita semua. Allah berikan rezeki yang berlimpah ruah. Proyek-proyek kita goal semua diberi kemudahan kelancaran semuanya. Ya, yuk aminkan ya. Ya Allah. Ya Hanan. Ya Allah. Ya Manan. Ya Allah. Ya Fattah. Ya Allah. Ya Razak. Ya Allah. Ya Ghani. Ya Allah. Ya Mughni. Aghnina. Ya Allah. Allahumma kfina bihalalikan haramika wa min fadlika amman siwa. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jazzi wal khawf. Allahumma barik lana fi auladina fi abaina fi azwajina
fi ummahatina. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Inna hadza larizquna. Inna hadza. Yuk sama-sama, santri. Wabil khairi ya fatau fabta, wabil huda wali rizki ya razaqu kulli musahila. Wabil khairi ya fatau fabta, wabil huda wali rizki ya razaqu kulli musahila. Wabil khairi ya fatau fabta, wabil huda wali rizki ya razaqu kulli musahila. Walamma dakhalu min haitsu la hajatan fi nafsi yaquba qadaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Minta sama Allah. Allahumma arzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna makhraja ya Allah, berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang kaya raya tajir melintir ya Allah, agar kami tidak direndahkan. Buktikan kuasa-Mu ya Allah. Buktikanlah kuasa-Mu ya Allah. Perlihatkanlah hamba-hamba-Mu ya Allah yang rajin tahajud, yang rajin tilawah, yang rajin sedekah. Engkau angkat derajatnya ya Allah. Engkau jadikan kaya raya, agar tidak dihina, agar tidak direndahkan ya Allah. Agar tidak dicemooh. Nangis kami ya Allah, ketika seakan-akan ibadah kami sia-sia. Seakan-akan doa-doa kami tidak Engkau ijabah. Allahu Akbar. Kabulkanlah permohonan kami. Hindarkanlah kami semua dari segala mara bahaya bala bencana. Hadirkanlah anak, keturunan, jodoh untuk saudara kami. Ya Allah. Datangkanlah pembeli tanpa tawar, tanpa aset-aset yang telah kami doakan ini ya Allah. Summa da'uhunnah. Ya'tina kasa'ya. Nasru minallah fatmu wasim fallahu khairan hal. Rabbana atina fid dunya hasanah. Khususon hajati. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Baraka al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Istajib li qabulina kulli hajat. Bapak Ibu, terima kasih. Insya Allah aku yakin ya Bunda ya, nggak usah takut. Pasti. Allah akan membedakan hamba-hambanya. Mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Mana yang rajin tahajud, mana yang malas. Ya. Ibu lihat anak ayam. Yang rajin, yang gesit. Itu biasanya pemboloknya itu penuh. Tapi lihat anak ayam yang malas gerak, kurus kering. Ya. Yang lama-lama akhirnya mati. Nah, begitu ya. Itu. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Amin. Terima kasih doanya. Ya. Yuk lanjutkan. Selamat santap sahur. Ya. Ya Allah, ya Rabbi. Ini mata betul-betul 5 watt ini. Ya. Gara-gara makan